Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyina. Summa akhirul ayah, ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sampai saat sekarang Allah tidak berhenti-henti memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, nikmat, kodrat serta iradahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, terutama untuk ukhrawi kita, dan yang tak kalah penting adalah untuk duniawi kita. Marilah kita bersyukur dan berterima kasih selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pada hari ini kita berada tanggal 14 bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Bertepatan dengan 26 Februari 2021, di mana ketika bulan Rajab ini datang kepada kita, maka kita semua umat Islam teringat dengan suatu peristiwa, suatu kebesaran Allah yang terjadi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimuat di dalam Al-Qur'an dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sehingga itulah yang menjadi acuan pokok bagi kita, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi pada diri baginda Rasulullah. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan membicarakan mulai dari awal perjalanan Nabi hingga kembalinya Nabi dari Isra dan Mi'raj, akan tetapi kita ambil hikmah. Apa sih sebenarnya hikmah yang terkandung di dalam kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga menjadi acuan bagi kita sebagai umat beliau. Yang pertama kita lihat sejarah sedikit. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 11 tahun setelah
tahun kerasulan atau tahun kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diangkat menjadi nabi dan Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul berumur 40 tahun. Sedangkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi tanggal 27 Rajab. Ketika itu Nabi berumur lebih kurang 51 tahun. 11 tahun setelah tahun kenabian, barulah perintah sholat ini diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam waktu kurun 11 tahun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada apa beliau dengan para sahabat dengan umat yang sangat minim waktu itu? Nabi Muhammad adalah membentuk akidah dan tauhid umat pada waktu itu. Nabi membentuk tauhid umat, akidah umat yang merupakan pondasi utama di dalam menjalankan tatanan kehidupan manusia itu, baik yang berhubungan dengan duniawi mereka, apalagi berhubungan dengan Allah. Imanlah yang paling dibina, dikelirkan oleh baginda Rasul. Sebab kenapa? Kalau sholat saja yang diutamakan atau menghadapkan wajah ke arah kiblat, itu tidak bisa menjamin orang itu akan menjadi orang baik dalam kehidupan. Allah telah nukilkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra man amana billah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqina wal maghrib. Tidaklah bisa dikatakan orang itu akan menjadi baik dengan menghadapkan wajah mereka itu ke arah masyrik dan ke arah maghrib yang dituangkan di dalam aturan sholat di dalam syariat Islam. Tidak bisa dikatakan orang itu sholatnya akan menjamin dia itu akan menjadi lebih baik. Dalam fakta dan kenyataan kehidupan, betapa banyak orang yang ahli sholat, betapa banyak tokoh-tokoh agama yang ahli ibadah, tapi fi'il perangainya na'udzubillah bejatnya. Jadi sholat belum bisa menjamin orang itu menjadi baik. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi imanlah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, itulah yang akan menjamin orang itu menjadi orang baik dalam kehidupan ini. Inilah yang paling pondasi di dalam kehidupan kita, Bapak Saudaraku sedang jemaat Jumat yang berbahagia. Apa gunanya sholat kita setiap waktu? Apa gunanya ibadah kita? Yang lain-lainnya kita kerjakan. Tapi kalau tingkah dan perilaku kita masih bertentangan dengan ajaran yang kita lakukan itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kurang 11 tahun beliau itu membina akidah para sahabat dan akidah umat. Itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Dan yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj itu murni itu adalah keinginan dan kehendak Allah terhadap baginda Rasul. Kenapa? Di dalam surat Bani Israel ayat yang pertama itu yang telah kita bacakan pada khutbah yang pertama tadi. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi Muhammad itu diperjalankan, bukan kehendak Muhammad untuk berjalan. Banyak orang yang mempelintirkan penterjemahan dan penafsiran ayat ini. Sehingga mereka katakan dari dulu sampai sekarang pun ada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dongeng belaka. Tidak, Bapak Saudaraku yang berbahagia. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah kehendak Allah. Kenapa Allah berkehendak seperti itu kepada baginda Rasul? Nabi Muhammad pada waktu itu berada pada suka duka yang sangat luar biasa mendalamnya. Sehingga tahun itu dinamakan tahun duka cita baginda Nabi.
Yang pertama meninggalnya istri beliau, istri beliau Siti Khadijah, istri beliau yang sangat tercinta. Dan yang kedua meninggalnya paman beliau yang selalu melindungi beliau. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad baru dihina dan dihardik oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga beliau pergi hijrah. Dihina, dilempari sehingga berdarah-darah badan Nabi. Maka untuk pelebur hati Muhammad, untuk penghibur duka yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu ta'ala. Kenapa itu bisa terjadi? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu tanda kebesaran Allah, agar kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Di sekelilingi Nabi itu telah diberkati oleh Allah. Muluskah perjalanan Nabi? Tidak. Banyak rintangan, banyak hambatan. Sampai beliau kembali ke permukaan bumi ini, sepertiga menjelang hari akan pagi, beliau kembali ke Masjidil Haram. Muluskah sambutan daripada kaum umat pada waktu itu? Tidak. Sampai sekarang masih ada orang yang pro kontra dengan kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nabi Muhammad diberi tantangan yang seberat-beratnya kepada beliau. Hai Muhammad, kata orang kafir Quraisy, jika Anda betul-betul pergi Isra dan Mi'raj, berapa banyaknya siapa yang engkau temui, berapa banyaknya tonggak ataupun tiang dari Masjidil Aqsa itu. Allah bentangkan, Allah nampakkan kepada Nabi Muhammad sehingga terbentanglah, terjawablah seluruh pertanyaan kafir Quraisy itu. Habis terjawab, senangkah mereka? Tidak. Betul-betul hebat sihirnya Muhammad ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi sebelum diisra dan dimi'rajkan itu adalah hati Nabi itu diambil atau dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibersihkan dengan telaga air Zam-Zam. Tujuannya apa? Apa hikmah? Nabi akan menghadap Allah. Nabi akan mengemban tugas yang paling berat, akan mengerjakan sesuatu amanah yang akan diberikan kepada Nabi. Maka pentinglah hati itu bersih. Hati ini penting bersih. Nabi katakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadu kullu, wa idza fasadatil jasadu kullu. Di dalam diri kita ini ada segumpal darah, yang apabila segumpal itu baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Apabila yang segumpal itu rusak, maka rusaklah bentuk tubuh kita yang gagah ini. Untuk apa tubuh gagah, ganteng, lain segala macamnya, kalau hati busuk, kalau hati kotor, kalau hati tidak bersih? Maka untuk menjalin suatu kerjasama dimanapun dan kapanpun, yang penting adalah bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Dengan apa kita bersihkan hati kita? Dengan banyak-banyak berzikir dan ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu hati kita akan bisa jadi bersih. Jadi akan kita melaksanakan suatu tugas amanah yang berat, akan kita berhadapan dengan Allah, perlu hati yang bersih kita hadapkan, Bapak Saudaraku sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Dan yang ketiga adalah peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan di bulan Rajab ini, setiap tahunnya kita peringati adalah merupakan tahun peringatan ibadah sholat kita. Mari kita koreksi diri kita sampai di mana kita melaksanakan perintah sholat itu. Sholat itu berat. Bayangkan Bapak Saudaraku yang berbahagia, 50 kali diembankan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima perintah yang pertama di Inda Sidratul Muntaha. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang berada di Baitul Ma'mur, kemudian Nabi ditinggalkan oleh malaikat. Malaikat mempersilahkan kepada baginda Rasul, wahai Muhammad, aku tidak sanggup lagi untuk naik ke atas. Itu bukan real aku untuk naik ke atas. Itu adalah antara engkau dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Maka Nabi naik ke Indah Sidratil Muntaha.
Awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat, bukan oleh-oleh. Jangan dikatakan oleh-oleh yang dibawa Nabi di waktu Isra Mi'raj adalah salat. Kalau oleh-oleh boleh dikerjakan, boleh tidak. Boleh diambil atau boleh tidak. Salat itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala 50 kali. Di langit yang ke-6 9 kali Nabi Musa alaihissalam memberikan protes kepada Muhammad. Muhammad tidak akan sanggup umat engkau membawa perintah salat itu 50 kali. Minta kurang kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus. Setiap Nabi menghadap kepada Allah, beliau mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Maka jumlahnya 9 kali. Itulah tahiyat yang kita baca di waktu sholat 9 kali. 2 di waktu sholat zuhur, 2 di waktu sholat asar, 2 di waktu sholat maghrib, 2 di waktu sholat isya, dan 1 di waktu sholat subuh. 9 kali Rasulullah berulang kepada Allah untuk meminta perintah, dikurangi perintah sholat itu atas suruhan Nabi Musa alaihissalam. Tinggallah 5 lagi Bapak Saudaraku yang berbahagia. Disuruh juga oleh Nabi Musa. Tidak akan sanggup wahai Musa umat engkau untuk melaksanakan. Umat engkau kecil-kecil. Umat engkau pemalas-pemalas. Minta kurang lagi lah kepada Allah. Rasul tidak sanggup lagi. Malu aku ya Musa. Malu aku wahai Musa. Tidak sanggup lagi aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawalah perintah salat yang 5 waktu itu. Sampai sekarang ini. Tapi kenyataannya dalam kehidupan umat Islam, betapa banyak umat Islam yang mengentengkan sholat yang 5 waktu itu dalam kehidupan kita. Padahal syarat yang mutlak untuk membedakan kita umat Islam dengan umat yang lain memang sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 kehinaan kepada orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja. Yang pertama, mereka diberi kehinaan. Orang yang sengaja meninggalkan sholat diberi kehinaan lebih hina daripada binatang. Itu yang pertama. Apa dalilnya? Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka itu diberi hati oleh Allah, diberi penglihatan oleh Allah, diberi pendengaran oleh Allah. Kenapa tidak mau taat dan patuh terhadap perintah Allah? Apabila itu mereka sengaja tinggalkan sholat, ulaika kal an'am, kata Allah, mereka sama dengan binatang ternak. Ya, kehinaan yang kedua, segala amal ibadah yang lain dikerjakannya ditolak kalau sholat ditinggalkannya. Kalau sholat ditinggalkannya, segala amal ibadah yang lain akan ditolak. Dan yang ketiga, doa mereka tidak akan pernah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dicabut cahaya kesolehan dalam diri mereka. Orang yang tidak sholat itu muram. Orang yang tidak sholat itu wajah mereka tidak ada berserinya Bapak Saudaraku yang berbahagia. Dan yang kelima adalah orang-orang yang meninggalkan sholat itu sama saja dengan orang kafir. Bedanya antara orang kafir dengan orang Islam adalah sholat. Tidak beragama namanya orang yang tidak sholat. Tidak beragama namanya orang yang tidak sholat. Sesungguhnya sholat itu bagaikan kepala di atas tubuh yang tidak dapat dipisahkan kemana kita pergi. Mudah-mudahan peristiwa memperingati Isra dan Mi'raj tahun ini betul-betul kita ambil hikmahnya bahwa sholat Isra dan Mi'raj itu atau bulan Rajab ini adalah hari ulang tahun sholat kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan yang khatib sampaikan ini bermanfaat, terutama terhadap khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud din waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Di dalam menjalankan kehidupan kita jangan tertipu oleh waktu dan masa yang selalu berputar setiap saat. Setiap saat dia berkata ana yaumun jadid, saya ini adalah hari yang baru. Tidak akan ada artinya apa-apa kita di sisi Allah kalau tidak kita isi waktu dan masa ini dengan beramal dan beribadah kepada Allah. Apa contohnya? Apapun aktivitas kita, mari kita mulai dan kita awali dengan bismillah. Insya Allah akan menjadi amal ibadah di sisi Allah. Ketika datang perintah Allah, kerjakan. Ketika datang larangan Allah, hentikan. Insya Allah itulah yang bekal yang membuat kita tidak merugi dalam perjalanan kehidupan kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba. Rabbana ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.